Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Rosana Ali selaku dosen pengampu mata kuliah Corporate Communication dan juga rekan-rekan sekalian mahasiswa Universitas Cyber Asia. Perkenalkan kami dari kelompok 22 KM104. Saat ini kami ingin mempresentasikan bahasan mengenai identifikasi perbedaan metode kerja dalam public relation yang dimana akan dijelaskan pengertian, perbedaan dan juga contoh kasus beberapa poin seperti marketing, advertising, publisitas, dan juga propaganda. Untuk pengertian PR sendiri, public relation adalah suatu sistem manajemen dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk menekankan pada suatu hubungan, baik itu hubungan secara internal, yakni kepada setiap anggota, maupun eksternal, seperti kepada masyarakat, pemerintah, dan sebagainya. Baik, untuk pembahasan materi berikutnya akan saya serahkan kepada Kak Tauiyah. Kepada Kak Tauiyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Edi. Marketing adalah sebuah usaha untuk mempromosikan suatu produk, jasa, atau barang yang disebarluaskan kepada publik yang kemudian bertujuan untuk mempersuasi mereka agar membeli atau menggunakan produk tersebut. Menurut Philip Kotler, bahwa marketing adalah kegiatan sosial dari pengaturan yang dikerjakan oleh setiap individu atau kelompok agar mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara membuat suatu produk kemudian menukarnya dengan nominal yang telah mereka sepakati. Next slide. Untuk perbedaan marketing dan PR, jika marketing itu bersifat persuasif, yakni bertujuan untuk meyakinkan konsumen membeli sebuah produk, sedangkan PR bersifat informatif atau edukatif, seperti pada saat launching produk terbaru, mereka menjelaskan secara keseluruhan mengenai produk yang telah mereka buat. Ini ada contoh kasus ya, label riding apparel asal Bandung, Rabbit and Wheels, berdiri sejak tahun 2017, namun mereka memfokuskan untuk membuat jaket riding pada Januari 2021. Marketing PR yang mereka lakukan diantaranya adalah memberikan endorsement secara gratis setiap produk terbaru mereka sebelum dipasarkan ke masyarakat. Mereka juga mengirimkan terlebih dahulu kepada para influencer atau YouTubers untuk kemudian di-repost dengan tujuan mendapatkan pasar lebih cepat dan luas melalui banyak followers mereka di media sosial. Kemudian juga dengan terbatasnya produksi membuat para konsumen juga lebih antusias dalam menunggu dan segera membeli saat seri baru telah rilis. Belum lama ini juga salah satu seri jaket riding mereka dibeli oleh Bapak Presiden Jokowi untuk beliau kenakan pada acara peresmian sirkuit internasional Mandalika di Lombok. Seketika itu juga menaikkan pencarian tentang produk mereka. Strategi marketing PR dengan pemanfaatan media sosial ini dapat dikatakan cukup berhasil karena hanya dalam kurun waktu 1 tahun brand mereka sudah masuk semakin dikenal dan mendapatkan kepercayaan para konsumen. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Haris. Baik, terima kasih Kak Tauiyah. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang publisitas. Nah, publisitas sendiri memiliki arti penyebaran informasi yang bisa mengenai seseorang, produk atau pelayanan tertentu yang direncanakan dengan dilakukan pada media tertentu. Next slide. Nah, adapun perbedaan publisitas dan PR, publisitas sendiri lebih ke visibilitas publik, yaitu informasi atau berita diinformasikan kepada masyarakat umum dengan melalui saluran media massa yang bertujuan untuk membangun kredibilitas di masyarakat. Sedangkan PR bertujuan untuk menciptakan citra positif perusahaan di mata publik. Nah, contoh kasusnya, pada saat PT Astra Honda Motor meluncurkan produk baru yaitu All New CBR 150R 2021, PT Astra Honda Motor mengundang para blogger dan influencer untuk mengulas produk baik dari spesifikasi, kekurangan, dan kelebihannya di sirkuit Delta Mas Cikarang, Bekasi, kepunyaan AHM sendiri. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Baby. Baik, terima kasih Kak Haris. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu advertising.
Dilansir dari The Balance SMB, advertising adalah sebuah upaya untuk menarik suatu perhatian pelanggan atau klien. Hal ini dilakukan dengan menyampaikan informasi secara persuasif dibalut dengan tampilan menarik dan kreatif, sehingga membuat orang tertarik untuk melihat, membaca, bahkan membelinya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan advertising dan PR. Jika PR, tulisan-tulisan PR harus sepenuhnya bersifat faktual dan informatif, serta tidak dilebih-lebihkan. Namun tulisan pada periklanan umumnya penuh emosional dan dramatik. Nah, iklan pada umumnya ditujukan kepada lapisan sosial tertentu. Sedangkan PR ditujukan kepada sekelompok orang yang hendak berkomunikasi dengan kelompok lainnya. Lalu sasaran utama dari iklan adalah membujuk orang-orang supaya melirik produk yang ditawarkan. Sedangkan PR adalah menciptakan saling pengertian di antara segenap kalayak-nya. Untuk contoh kasusnya, pada perusahaan tempat saya melakukan praktek kerja lapangan, di perusahaan ini selalu mengedepankan PR dan advertising pada poin awal. Hal ini dikarenakan perusahaan di mana tempat saya melakukan praktek kerja lapangan bergerak dalam bidang pariwisata, sehingga penting untuk menjaga relasi dengan sekitar serta membuat iklan untuk menawarkan jasa yang kami sediakan. Seperti setiap hari Jumat, kami berkeliling membawa brosur dan bermodalkan presentasi mempromosikan paket wisata dan jasa event organizer yang kami miliki. PR juga tidak kalah pentingnya, selalu menjaga hubungan baik dengan stakeholder dan mempunyai teknik komunikasi yang juga tidak kalah baiknya, sehingga klien dapat percaya. Begitu pula dengan orang-orang di mitra tempat wisata perusahaan kami. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Bima. Baik, terima kasih untuk Kak Bebi untuk materinya sebelumnya. Untuk materi berikutnya itu propaganda. Nah, propaganda adalah usaha dengan sengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, manipulasi pikiran, dan mengarahkan kelakuan untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan. Propaganda bisa disebut juga cara seseorang untuk mengiklankan sesuatu yang memaksakan kehendak atau pemikiran dia agar diterima orang lain. Itu adalah pengertian yang menurut pendapat saya dan menurut Gard, SJW, dan Victoria O'Donnell, propaganda and persuasion. Perbedaan propaganda dan public relation. Apabila public relation bertujuan untuk menjaga hubungan antara perusahaan dengan suatu kelompok yang mengedepankan keuntungan bersama. Jadi, mereka akan berdiskusi, akan mendapatkan hal yang sama, dan hasil diskusi itu bisa menguntungkan kedua belah pihak. Sementara propaganda, dia akan memaksakan kehendaknya atau keuntungannya sendiri agar dia sendiri yang untung, sementara pihak lain, dia tidak akan mempedulikan apakah pihak yang satunya itu untung atau tidak. Jadi, untuk propaganda, dia lebih ke mencari keuntungan sendiri. Oke, silakan lanjut, Ko Edi. Untuk contoh kasus nyatanya, itu dikutip dari sumber berita kompas.com, perusahaan rokok di Indonesia melakukan penyebaran propaganda bahwa rokok itu baik untuk ekonomi. Tapi itu adalah suatu keinginan agar perusahaan mereka dikembangkan oleh pemerintah. Sehingga dengan mereka menyebarkan pendapat bahwa ekonomi itu baik jika mereka mengembangkan rokok karena uang dari rokok itu akan masuk ke dana pemerintah yang didapatkan dari pajak penjualan mereka. Padahal pada kenyataannya negara merugi dikarenakan banyaknya orang yang sakit atau bahkan meninggal diakibatkan oleh rokok. Slide berikutnya. Baik, untuk pertanyaan yang diajukan, ini pertanyaan dari Saudara Dimas Prayoga, yakni apakah penting bagi sebuah perusahaan mempertimbangkan citra dari influencer atau blogger ketika perusahaan tersebut ingin influencer tersebut mereview produk terbaru mereka. Baik, untuk jawaban dari pertanyaan ini ialah tentu saja salah satu bahan pertimbangan terpenting bagi perusahaan saat mengajak influencer atau blogger mereview produk mereka pastinya adalah citra atau personal branding dari influencer tersebut. Yang dimana apabila seorang influencer memiliki citra yang baik, tentu saja yang pertama ketika mereka mencoba produk, ulasan mereka akan bersifat objektif yang artinya mereka akan menyebutkan juga
kekurangan dari produk tersebut. Jadi berimbang berita yang dijelaskan. Alasannya kedua juga sebab informasi yang diberikan itu berimbang dan lengkap, maka para influencer akan lebih mudah untuk meyakinkan para pengikutnya, akan informasi yang diberikan itu benar, dan bahkan pada akhirnya produk itu akan dibeli oleh para pengikutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.